Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD. Dan dimana saat ini saya akan update kembali analisa untuk pergerakan SAUSD di tanggal 25 Oktober 2022 ya. Dan dimana di analisa sebelumnya saya sampaikan bahwa ketika dia mencapai area 1664 sampai 1668 akan berpotensi untuk sebagai target area untuk melakukan sell ya. Dan saat ini ketika mencapai area ini dia melakukan penurunan yang cukup dalam ya, ke area 1664 ya. Jadi apabila kalian masuk sell di area ini maka kalian akan mendapatkan sekitar 100 sampai 200 pips ya. Nah, saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua yang mengambil sell di area ini ya. Oke, untuk saat ini kita akan melakukan update ya, pergerakan untuk SAUSD di tanggal 25 Oktober ini ya. Dan dimana di sini terlihat candle bearish ya, candle bearish yang memakan candle di bullish sebelumnya ya. Dan ini berpotensi akan melakukan penurunan apabila hari ini dia breakout dari 1645 ya, 1645.70. Maka ini berpotensi untuk melakukan retest ke area 1637 sampai di 1635 ya, untuk kemudian melanjutkan kenaikan apabila memang area ini akan memberikan dapat untuk penolakan ya, penolakan kuat di area ini. Jadi kisaran harga di sini ya, untuk kemudian melanjutkan kembali kenaikan pada hari ini. Namun saya akan buatkan skenario nya. Jadi saya akan updatekan untuk skenario hari ini. Namun terlebih dahulu kita akan lihat di time frame set di daily-nya, dimana saat ini kalau kita lihat bahwa pergerakan dari SAUSD ini masih memiliki kekuatan buyer ya. Namun kalau kita lihat di candle saat ini dia membentuk candle merah ya. Dan ini apabila memang nantinya dia bergerak melakukan penurunan berikut dari 1648 sampai 1645, maka dia akan berpotensi ke area 1637 sampai 1635 ya. Jadi kita akan buatkan skenario nya di time frame 1 jam, dimana kalau kita lihat di time frame 1 jam saat ini dia membentuk base ya, dia membentuk base area. Jadi untuk teman-teman semua lebih baik menunggu dia breakout resisten atau dia breakout supportnya ya. Jadi untuk melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi untuk breakout area 1664 sampai 1668, maka ada dua titik yang wajib dia di breakout ya. Yang pertama di resisten yang ada di saat ini di 1651, dan yang kedua dia wajib breakout dari support base yang ada di sini ya. Jadi di 1654 sampai 1658. Jadi apabila dia breakout area ini maka berpotensi untuk kembali melakukan uji di area 1664 sampai 1668 untuk kemudian kembali retest dan melanjutkan kenaikan kembali ke area 1680 sampai di 1683 ya. Jadi posisinya seperti itu untuk skenario pertama. Namun apabila hari ini dia breakout area 1648 dan 1645, maka potensi akan melakukan penurunan ke 1637, 1635, dan bisa saja dia ke 1627 ya, atau sampai kembali menguji area 1620, 1617. Jadi untuk saat itu skenario-nya seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan dia bisa saja ke area 16627? Karena jadi saya buatkan dulu ya. Karena di sini terdapat area penting juga ya. Jadi di sini ada base kecil. Jadi ini berpotensi juga akan memberikan tekanan pada SAUSD apabila dia mencapai harga ini ya. Jadi seperti itu untuk informasinya. Jadi ada dua opsi untuk mengambil buy apabila nanti terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Jadi terjadi penurunan yang signifikan ketika dia breakout 1645,
maka dia akan ke 1637.98 sampai 1635 ya. Jadi apabila memang ada tekanan untuk melakukan buyer di sini, maka dia akan berpotensi untuk kembali melakukan kenaikan ke 1648 sampai 1653 untuk sementara ini ya. Untuk sementara ini targetnya apabila dia memang melakukan penurunan ke hari ini. Jadi nanti ketika dia mencapai area ini, nanti saya akan update kembali. Jadi ini adalah target sementara, dan apabila nanti di sini di breakout, maka ini potensi sekali akan melakukan penurunan ke area ini. Jadi untuk ketika mencapai area ini, maka dia akan berpotensi untuk ke 1646 sampai 1648. Jadi untuk sementara skenario-nya seperti itu untuk target areanya ya. Jadi apabila memang nantinya ini terjadi penurunan lebih dalam lagi, maka dia akan menguji kembali area 1617 sampai 1620. Namun untuk sementara syarat dia ketika dia akan mencapai ke area ini, maka dia wajib breakout dulu area 1635 sampai 1637 ya. Dan sekarang kita akan coba melihat informasi di indeks dolar seperti apa ya. Untuk indeks dolar saat ini masih tertahan di zona uptrend lainnya ya, dan kemarin membentuk resisten baru di area ini. Jadi saat ini terjadi satu S besar juga ya pada indeks dolar. Jadi skenario-nya masih tetap sama dengan yang kemarin ya. Jadi apabila dia breakout area zona trendline, maka berpeluang untuk menguji area 110.89 ya, sampai ke area ini di area demand-nya di 110.41 sampai 109.98 ya. Dan apabila dia hari ini dia bergerak melakukan kenaikan kembali dan breakout 112.28 sampai 112.51, maka target di resisten berikutnya di 113 ya, dan juga ada di area ini, dan maksimal di area 113 sampai 87. Jadi ini beberapa titik penting untuk hari ini. Jadi nanti saya akan buatkan kembali update analisanya apabila dia breakout area 111 atau dia breakout area 112 ya. Jadi silakan bergabung ke channel Telegram karena nanti saya akan buatkan update-nya di sana ya. Untuk teman-teman semuanya belum bergabung, silakan bergabung dulu ya. Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, untuk sementara mungkin analisa saya seperti itu ya, pandangan untuk pergerakan hari ini pada indeks dolar dan terkhususnya emas ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan salam cuan untuk teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.